Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video edisi cerita. Beberapa bulan yang lalu sempat viral di dunia internet, baik di YouTube ataupun di TikTok, kata-kata kamu nanya, kamu bertanya-tanya dengan nada agak dibuat-buat dari kata-kata ini. Ternyata sudah banyak korbannya. Dan yang menjadi korban pasti sangatlah jengkel ketika benar-benar bertanya dan sangat membutuhkan jawaban yang sebenarnya, akan tetapi malah dijawab dengan jawaban kamu nanya dengan cara yang demikian. Ternyata sebelum diviralkan oleh Alif Sidilan KW, kejadian tersebut pernah viral di kalangan ulama di zaman dahulu, namun dalam versi bahasa Arab tentunya. Viral di kalangan ulama bahasa, dan pelakunya bukanlah ulama kaleng-kaleng. Beliau adalah Imam Sibawayh. Kejadian ini terjadi antara beliau dan muridnya yang paling hebat, yaitu Imam Ahfaz Al-Wasid. Kisah ini saya ambil dari kitab Al-Matlub Syarah Maksud dalam ilmu shorof. Kitab maksud yang saya maksudkan di sini adalah kitab maksud yang berbentuk nasar, bukan kitab maksud yang berbentuk nadhom. Kalau dalam dunia nahwu kita mengenal kitab Jurumiyah yang kemudian dinadhomkan menjadi kitab Ngimriti, maka dalam dunia shorof ada kitab maksud yang berbentuk nasar karya Imam Hanafi, salah satu imam madhab yang 4, yang kemudian dinadhomkan menjadi kitab nadhom maksud. Dan kitab Al-Matlub adalah syarah dari kitab maksud yang berbentuk nasar. Dalam kitab nadhom maksud ada salah satu bait yang berbunyi wahkum bi syaidin bin uwaisan hal tanam fauqos salasi in bidil marmutam, yang kira-kira maksudnya hukumilah sebagai huruf siyadah salah satu dari huruf-huruf yang tersusun dalam kata uwaisan hal tanam, ketika huruf-huruf tersebut berada pada lafal-lafal yang melebihi 3 huruf. Hal tersebut apabila lafal tersebut bisa sempurna maknanya tanpa huruf tersebut. Jadi ketika huruf tersebut dibuang masih bisa menunjukkan makna yang sempurna. Lalu apa hubungannya dengan kamu nanya? Kalian pasti bertanya-tanya dan penasaran. Oke, mari kita simak kisah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anal Ahfasha, teman setuhune Imam Ahfaz, iku qad sa'ala, teman-teman stakon sopo Ahfaz, Sibawaihi ing Imam Sibawayh takon nganil hurufi saking masalahe pira-pira huruf, sifate huruf az-zawaidi kang pira-pira tambahan. Mulai takon fi asna'i suhbati ing dalam tengah-tengahe ngancani. Nakonaken min haisul ngadadu saking sekirane utawi ngadad iku maujud, wa min haisus suratu lan saking sekirane utawi surah utawi bentuk iku maujud. Awal halu utawi kahanane
iku ana fi asniyati suhbatihim, iku tetep ing dalem tengah-tengahe kumpule Imam Sibawayh lan Imam Ahfaz. Honaman ana maujud wedhus utawa domba saminan kang lemu. Faqala banjur ngendika sapa Sibawayh Imam Sibawayh fi jawabihi ing dalam jawabi Imam Ahfaz dawuh atahu Sulaimuna ing jawaban atahu Sulaimuna. Faqala banjur takon maning sapa Al-Ahfasu Imam Ahfaz, ma mana hadza, mau tawi apa iku mana hadza, manane ikilah jawaban. Idza kana ing dalem nalikane ana apa al-mujibu kang jawab iku Sulaimun li hadza su'ali maring ikilah pertanyaan. Qala jawab sapa Imam Sibawayh, sa'altumuniha, ana toh takon sapa sira ing ingsun ing huruf zaidah. Faqala banjur jawab sapa Imam Ahfaz, nangam nggih. Nah, jawaban Imam Sibawayh inilah yang bunyinya sa'altumuniha, yang kira-kira kalau bahasa Indonesia itu ya 11-12 dengan kamu nanya. Kamu bertanya tentang huruf zaidah. Imam Ahfaz menjawab iya. Walam yafham maknahu, walam yafham lan turung paham sapa Imam Ahfaz maknahu ing maknane jawaban Imam Sibawayh. Dijawab sa'altumuniha, Imam Ahfaz masih belum paham maksudnya. Faqala banjur jawab sapa Imam Sibawayh, hawaita siman, hawaita seneng sapa sira asimana ing wedhus kang lemu. Kamu suka kambing yang gemuk? Faqala banjur jawab sapa Imam Ahfaz, la as'alu ora takon sapa ingsun, manisimani saking wedhus kang lemu, hatta jabtani sehingga nyenton jawab sapa sira ing ingsun, man mahabatika ento saking demene sira asimana ing wedhus kang lemu. Falam yakun mongko ora ana apa jawab buka jawaban jenengan iku mutabikon nyocoki li suali maring pitakon ingsun. Kola jawab maning sapa Imam Sibawayh, al yauma tansahu, al yauma ing dalem iki dina tansahu lali sapa sira ing jawaban. Fa khotoba banjur bendu kesuh, tidak suka, marah lah sapa Al-Ahfasu Imam Ahfaz. Faqala banjur ngendika sapa Imam Ahfaz, bima kelawan apa ajab tawis jawab sapa sira, fanasa itu banjur lali sapa ingsun. Walam yafham lan durung paham sapa Imam Ahfaz maknaha ing maknane al yauma tansah jawaban al ijabah, jawaban Imam Sibawayh aidon halimali.
Falihadza mongko krana ikilah kedadian sumia dian arani sapa Ahfas, sapa Imam Ahfas ahfasan ing aran Ahfas, dilakopi Ahfas. Jadi di sini dikisahkan bahwasanya Imam Ahfas bertanya kepada gurunya yaitu Imam Sibawayh mengenai jumlah dan bentuk dari huruf-huruf zaidah itu apa saja, ada berapa dalam masa-masa ngajinya Imam Ahfas kepada Imam Sibawayh. Dan pada saat itu di sekitar mereka terdapat kambing yang gemuk. Imam Sibawayh ditanyai tentang huruf zaidah menjawab dengan jawaban yang singkat. Dijawab atahu Sulaimuna. Maksud Imam Sibawayh adalah bahwa huruf-huruf zaidah itu adalah huruf-huruf yang terkumpul dalam lafal atahu Sulaimuna, yaitu hamzah, ta, alif, ha, sin, lam, ya, mim, wawu, dan nun. Akan tetapi Imam Ahfas belum memahami maksud dari Imam Sibawayh tersebut. Lalu dia memprotes, menanyakan kembali, maksudnya apa? Dipertanyakan balik demikian, diprotes demikian. Imam Sibawayh menjawab kembali dengan jawaban yang lain, tapi masih berbentuk singkatan, kata-kata yang mengumpulkan huruf-huruf zaidah dalam bentuk kalimat. Oleh Imam Sibawayh dijawab sa'altumuniha. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu menanyakan huruf-huruf zaidah, padahal sa'altumuniha itu kalimat yang mengumpulkan huruf-huruf zaidah yang sama, yaitu ada 10 huruf yang bisa menjadi huruf zaidah. Cuma dibalik-balik, yang tadinya atahu Sulaimuna menjadi sa'altumuniha, masih sama, sin, alif, sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Imam Ahfas merasa gurunya itu belum menjawab, malah bertanya balik, dan Imam Ahfas masih belum paham. Lalu Imam Sibawayh memberikan jawaban yang lain yang masih merupakan singkatan huruf, berupa kalimat yang mengandung huruf-huruf zaidah dalam bentuk yang lain. Hawai tasiman itu juga kalimat yang disusun untuk mengumpulkan 10 huruf zaidah dalam satu susunan kalam. Ha, wawu, ya, ta, alif, lam, sin, mim, alif, nun. Akan tetapi hawai tasiman juga merupakan kalam yang memiliki makna lain. Artinya, apakah kamu suka hewan, kamu suka domba yang gemuk? Seperti halnya orang-orang zaman sekarang, ketika dijawab kamu nanya, mereka akan jengkel. Begitu juga dengan Imam Ahfas. Beliau merasa jengkel, beliau merasa dipermainkan oleh gurunya. Beliau merasa ditanya oleh gurunya, apakah kamu suka kambing yang gemuk? Beliau menjawab, saya tidak bertanya tentang kambing, tentang domba, dan jawaban Anda itu tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Imam Sibawayh lagi-lagi menjawab al-yauma tansahu, yang masih merupakan kalimat yang mengumpulkan huruf-huruf zaidah yang dibolak-balik tapi memiliki makna yang lain. Sekarang kamu lupa jawabannya, itu arti yang lain. Imam Ahfas tambah marah lagi, dia merasa belum dijawab, malah gurunya mengatakan bahwa Imam Ahfas lupa.
Lalu Imam Ahfas berkata, bima ajabta fanasa itu. Anda sudah menjawab apa sehingga saya lupa? Dan sampai di sini pun, walaupun Imam Sibawayh sudah menjawab dengan banyak jawaban, ternyata Imam Ahfas masih belum paham dengan jawaban gurunya, yaitu Imam Sibawayh. Oleh karena itu sampai sekarang Imam Ahfas dijuluki Ahfas. Artinya Ahfas itu apa ya? Kelelawar, kalong yang tidak mengetahui, yang tidak memahami, yang tidak tahu keterangan, yang tidak tahu, kelelawar yang tidak pernah tahu siang hari, tidak tahu terang benderang. Padahal pertanyaan Imam Ahfas sudah dijawab 4 kali oleh Imam Sibawayh, tapi Imam Ahfas masih belum paham, sehingga Imam Ahfas disamakan dengan kelelawar yang tidak pernah mengetahui terang benderangnya siang hari, karena kelelawar keluarnya malam hari, jadi taunya gelap terus. Nama asli beliau adalah Abu Hasan Sa'id bin Mas'adah Al-Balkhi Al-Basri. Beliau adalah salah satu murid Imam Sibawayh. Bahkan beliau merupakan murid yang terhebat. Begitulah kisah kamu nanyanya Imam Sibawayh dengan Imam Ahfas. Jadi intinya video kali ini membahas masalah huruf saidah dalam ilmu huruf, yaitu huruf saidah itu ada 10 yang terkumpul dalam kata-kata sa'altu muniha, atahu sulaimuna, hawai tasiman, al yauma tansah, atau kalau dalam kitab Nadhum Maqsud adalah Uwaisan hal tanam. Sehingga ketika kita sedang menganalisa suatu kata, apakah ini sulasi mazid atau bukan, atau huruf zaidahnya huruf yang mana, maka rujukannya adalah kaidah ini, bahwa huruf yang mungkin menjadi huruf zaidah adalah salah satu dari huruf-huruf yang terkumpul dalam kata sa'altu muniha. Demikian kisah kali ini, semoga menghibur dan menambah ilmu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.